Halo Sobat Misteri, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, dan kalian menonton video ini, kalian gak lagi sendirian ya, nonton video ini. Ngomong-ngomong soal Cirebon, orang pasti ingatnya dengan udang atau keraton. Tapi, kalau kalian geser sedikit ke arah timur, ada sebuah bangunan besar yang berdiri kokoh lebih dari 100 tahun. Bangunan tersebut bernama Pabrik Gula Sindang Laut. Malam ini, kita nggak akan cuma membahas sejarah, tapi kita bakal masuk ke sisi lain yang mungkin nggak sengaja kalian hirup lewat aroma tebunya. Siapin kopi kalian, kunci pintu, dan mari kita mulai. Ceritanya, Pabrik Gula Sindang Laut dibangun pada tahun 1898. Oleh pemerintah kolonial Belanda, lokasinya berada di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Pendirian pabrik ini merupakan bagian dari ekspansi besar-besaran industri gula di Jawa, yang saat itu PG Sindang Laut menjadi produsen gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Tanah Cirebon Timur dipilih karena memiliki karakteristik tanah yang sangat cocok untuk perkebunan tebu serta akses logistik yang dekat dengan pelabuhan. Bangunan utamanya mengusung gaya Indice Empire, dengan ciri khas tembok tebal, jendela besar untuk sirkulasi udara, dan cerobong asap raksasa yang menjadi ikon wilayah tersebut. Selama beroperasi PG Sindang Laut, banyak menelan korban jiwa terutama pekerja, yang bekerja pada mesin utama yaitu mesin penggiling tebu. Konon, pernah ada seorang pekerja teknisi asal Belanda, yang terjatuh ke dalam mesin penggilingan tebu saat mesin sedang beroperasi penuh. Kejadian ini dipercaya masyarakat menjadi alasan mengapa area penggilingan dianggap sebagai titik paling angker. Ada mitos yang menyebutkan jika mesin giling mengalami kendala teknis yang aneh, itu adalah tanda bahwa penghuni atau memori korban tersebut sedang menagih sesuatu. Kecelakaan-kecelakaan kerja inilah yang sebenarnya melatar belakangi kuatnya ritual manten tebu di Sindang Laut. Ritual ini secara psikologis berfungsi sebagai alat untuk menenangkan para pekerja. Dengan melakukan ritual, para buruh merasa sudah izin dan merasa lebih aman secara spiritual saat berhadapan dengan mesin-mesin raksasa yang mematikan. Doa-doa yang dipanjatkan dalam ritual tersebut bertujuan agar selama masa giling, yang biasanya berlangsung berbulan-bulan tanpa henti, tidak ada darah yang tumpah di dalam pabrik. Selain itu, ada cerita yang mengatakan sering terjadi penampakan makhluk astral di PG Sindang Laut. Dari sekian banyak cerita warga, mantan pegawai, hingga komunitas pemburu misteri yang pernah ke sana, ada beberapa sosok yang sudah menjadi legenda urban di Lemahabang, Cirebon. Berikut adalah daftar penampakan yang paling sering terjadi di PG Sindang Laut. Sosok noni Belanda di balkon kantor pusat. Berdasarkan penuturan para saksi mata, sosok ini memiliki penggambaran yang sangat spesifik. Wajahnya digambarkan sangat cantik namun pucat pasi, seperti tidak ada aliran darah. Rambutnya pirang atau coklat terang yang disanggul rapi. Ia selalu terlihat mengenakan gaun lace, renda, berwarna putih tulang atau krem. Gaunnya panjang menjuntai dengan gaya bangsawan Eropa, dan seringkali terlihat berdiri sambil memegang pagar balkon dengan tatapan kosong. Sosok noni Belanda ini sering menampakkan diri di lantai 2 kantor administrasi, kantor pusat. Mitosnya, sosok ini dipercaya sebagai istri atau putri dari salah satu petinggi Belanda, administrateur pabrik di masa lalu. Ia sering menampakkan diri di jam-jam peralihan, seperti saat maghrib atau menjelang pukul 2 pagi. Selain itu, ada juga penampakan lain di PG Sindang Laut. Jika sosok noni Belanda memberikan kesan melankolis dan elegan, maka sosok pekerja tanpa kepala adalah sisi paling menyeramkan dari mitos PG Sindang Laut. Sosok ini adalah representasi dari trauma masa lalu yang termanifestasi menjadi teror fisik bagi siapapun yang melihatnya. Berbeda dengan noni Belanda yang bersih, sosok ini digambarkan sangat kumal dan mencekam. Sosok ini digambarkan mengenakan seragam buruh atau kuli zaman dahulu, biasanya kaos oblong yang sudah robek-robek, celana komprang hitam atau kecoklatan, dan terkadang masih mengenakan sepatu bot atau tanpa alas kaki. Sosok ini sering terlihat seperti sedang bekerja mengangkat karung, menarik tuas, atau sekadar berjalan gontai di antara lorong mesin. Kesaksian warga atau penjaga PG Sindang Laut, saksi mata sering mengira itu adalah rekan kerja yang sedang lembur. Namun saat ditegur, sosok itu berbalik dan menunjukkan bahwa ia memiliki wajah yang rusak parah. Sosok ini sering muncul di tempat-tempat yang berhubungan dengan aktivitas mekanis, seperti mesin giling raksasa. Sosok ini sering terlihat berdiri di sela-sela gir atau di bawah belt berjalan, konveyor. Selain itu, sosok ini juga sering menampakkan diri di gudang penyimpanan warga dan penjaga malam sering melihatnya sedang memindahkan barang di sudut gudang yang minim cahaya. Namun, saat lampu disorot ke arahnya,
ia menghilang begitu saja. Penampakan lain juga yang sering terlihat adalah sosok hitam besar, genderuwo, di area penggilingan. Area mesin giling adalah jantung pabrik yang paling gelap dan lembab. Sosok bayangan hitam yang sangat tinggi, konon tingginya hampir mencapai langit-langit atap pabrik, sekitar 5-10 meter. Badannya berbulu dan matanya merah menyala. Warga dan pekerja sering melihat sosok ini berdiri di sela-sela gir raksasa. Kehadirannya biasanya membuat suhu udara mendadak jadi sangat panas dan muncul bau seperti kabel terbakar atau bau badan yang sangat menyengat. Selain penampakan di dalam gedung PG Sindang Laut, ada juga penampakan di luar area dari PG Sindang Laut. Penampakan tersebut adalah fenomena lori gaib di PG Sindang Laut adalah salah satu manifestasi mistis yang paling unik karena melibatkan objek besar dan suara mekanis yang nyata, bukan sekadar penampakan sosok manusia. Secara visual, warga di sekitar jalur rel lori sering mengalami kejadian yang tidak masuk akal, terutama pada malam Jumat atau saat musim giling tiba. Di tengah malam yang sunyi, terdengar suara ngerit-ngerit yang khas, yaitu gesekan antara roda besi lori dengan rel yang sudah berkarat. Suara ini terdengar sangat nyata, seolah-olah ada lori dengan beban berat, penuh tebu, yang sedang melintas pelan. Dari kejauhan, warga sering melihat sorot lampu tunggal yang kekuningan dan redup khas lampu lokomotif uap tua, bergerak perlahan menyusuri jalur rel menuju gerbang pabrik. Bagian yang paling mengerikan adalah ketika warga menunggu lori itu lewat atau mencoba menghampirinya. Begitu lori tersebut sampai di titik yang terang atau tepat di depan mata, lampu dan suaranya menghilang seketika. Jalur rel tetap kosong, dingin, dan hanya menyisakan bau karat atau aroma tebu busuk. Penampakan ini biasanya terjadi di jalur rel lori yang membelah area perkebunan atau yang melintasi pemukiman warga di sekitar Lemah Habang dan Sindang Laut. Meskipun sebagian rel saat ini sudah tertutup aspal atau tertimbun tanah, jejak energinya dikabarkan masih aktif melakukan perjalanan rutin ke pabrik. Warga setempat sering mengaitkannya dengan kecelakaan-kecelakaan fatal yang pernah terjadi di jalur rel tersebut. Di masa kejayaan pabrik, banyak warga atau pekerja yang menjadi korban tertabrak lori karena kurangnya penerangan di jalur rel pada malam hari. Ada cerita tentang lori yang terguling dan menimpa para pekerjanya hingga tewas di tempat. Arwah para pekerja ini konon dianggap masih terus bertugas mengantarkan tebu ke pabrik hingga hari ini. Itu tadi cerita dari PG Sindang Laut. Seram? Mungkin. Tapi yang lebih nyata adalah fakta bahwa tempat ini pernah menjadi denyut nadi bagi ribuan orang. Sekarang, semua kembali ke kalian. Apakah fenomena tadi cuma residu energi masa lalu? Atau memang ada kehidupan lain yang menetap di sana? Kalau kalian punya pengalaman pribadi atau pernah mendengar cerita lain tentang pabrik ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya, Madih, dari Sisi Misteri, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.